Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Panduwinata. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Sikur. SMA 1 Sikur merupakan sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama. Ada 5 intervensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Yang pertama yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris. 2. Penguatan SDM sekolah. 3. Pembelajaran paradigma baru. 4. Perencanaan berbasis data. Dan 5. Digitalisasi sekolah. Semua lini dalam sekolah penggerak akan terkena imbas dari intervensi tersebut. Tidak terkecuali layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Sebagai guru bimbingan konseling yang berada pada sekolah pelaksana program sekolah penggerak, tentunya saya juga harus bisa menyesuaikan diri pada situasi tersebut. Berangkat dari hal tersebut, saya mencoba merefleksikan kembali apa-apa yang sudah saya perbuat dalam bimbingan konseling sebelum PSP ini berjalan. Dan ternyata banyak sekali kekurangan yang belum saya lakukan, terutama dalam layanan kepada peserta didik saya, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terhenti, terutama dalam layanan BK, karena sekolah tidak bisa menerapkan pembelajaran tatap muka. Siswa harus berada di rumah, belajar dari rumah, guru juga memberikan pembelajaran harus dari rumah, membuat kita sebagai pendidik tidak bisa memaksimalkan peran kita sekarang, walaupun sudah diterapkan pembelajaran tatap muka, tetapi masih terbatas. Membuat layanan bimbingan konseling pun tidak bisa memberikan layanan secara maksimal, khususnya layanan informasi yang harusnya kita berikan melalui tatap muka di dalam kelas. Tetapi dengan pembelajaran tatap muka ini, layanan konseling di dalam kelas mulai ditiadakan. Ditambah aktivitas-aktivitas tertentu di mana berkumpul itu sangat-sangat diperketat. Jadi tidak memungkinkan kita sebagai seorang guru bimbingan konseling untuk mengumpulkan siswa dalam melaksanakan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Oleh karena itu, sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, saya mencoba menggali potensi, mencari informasi supaya layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah bisa. Dengan adanya intervensi khusus bagi sekolah pelaksana PSP, saya memiliki kesempatan untuk belajar dan menggali informasi terkait intervensi-intervensi yang ada pada sekolah penggerak dengan bergabung menjadi komite pembelajaran mewakili guru bimbingan konseling di sekolah saya. Dengan bergabung menjadi komite pembelajar, saya bisa mengetahui informasi dan belajar mengenai apa itu pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, maupun digitalisasi sekolah. Dari informasi-informasi tersebut, saya mencoba mengaplikasikannya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan berbagai perencanaan, pertimbangan, usaha, dan kolaborasi, akhirnya terciptalah sebuah Learning Management System atau LMS sederhana yang saya namakan Darling Swansea atau dalam jaringan konseling SMA Negeri 1 Sikur. LMS ini merupakan berbagai layanan Google yang saya kumpulkan menjadi satu berbentuk LMS sederhana menggunakan aplikasi Google Site. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan sebuah akun belajar ID kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan akun belajar ID ini, kita mendapatkan banyak sekali keuntungan dan kelebihan dibandingkan akun Gmail. Memanfaatkan itu, saya mulai belajar membuat konten-konten layanan bimbingan dan konseling secara digital, baik berupa video, berupa gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Lalu memanfaatkan Google Form untuk membuat LK atau lembar kerja, membuat asesmen, alat pengumpul data, dan lain sebagainya
untuk memberikan kemudahan kepada kita sebagai guru bimbingan konseling dalam mengumpulkan data pribadi siswa. Lalu, konten-konten tersebut, lembar kerja, asesmen, alat pengumpul data, saya satukan menjadi sebuah tampilan dalam Google Site secara runut dan sistematis. Kelebihan dari penggunaan layanan konseling daring ini yaitu layanan bimbingan konseling bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan situasi kondisi apa saja. Siswa dapat mengaksesnya menggunakan laptop ataupun gadget yang mereka miliki. Dengan begitu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjabat tangan, dan mengurangi penggunaan kertas. Ada beberapa layanan konseling yang harus dilakukan secara tatap muka. Tetapi, dengan alat pengumpul data yang saya buat melalui daring konseling ini, kita bisa mengetahui data awal atau permasalahan awal dari peserta didik. Dari sana, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saya juga memberikan layanan konseling daring, yaitu konseling individu, dengan membuat tombol khusus untuk layanan konseling individu, di mana ketika peserta didik menekan tombol tersebut, akan terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, melalui komunikasi WhatsApp tersebut, kita bisa melaksanakan konseling individu secara daring. Kalaupun misalnya harus melakukan tatap muka atau dilanjutkan dengan tatap muka, kita, guru bimbingan konseling dan konseli atau peserta didik bisa membuat janji untuk menindaklanjuti kegiatan konseling tersebut dengan menyepakati waktu dan tempat dengan kesepakatan bersama. Adapun tantangan dari membuat LMS ini adalah bagaimana membuat LMS ini berfungsi tentunya secara runut, sistematis, terstruktur, sehingga bisa mengakomodir layanan bimbingan konseling pada peserta didik. Terlebih, ini akan menggunakan teknologi, di mana kemampuan saya terbatas dalam penggunaan teknologi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menanamkan pada diri saya bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Jadi, saya mencoba mencari informasi, saya mencoba belajar, mencari cara bagaimana supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya pelajari itu bisa terwujud. Dan saya juga tidak lupa berkolaborasi atau bertanya atau mencari mentor, coach yang bisa membantu saya mewujudkan aplikasi tersebut. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa melaksanakan layanan bimbingan dan konseling menggunakan LMS sederhana tersebut yang saya beri judul Darling Semansik dalam jaringan konseling SMA Negeri 1 Siku. LMS ini memang belum sempurna, tapi kita bisa mengupgrade dan mengupdate data yang ada pada LMS ini. Seperti yang saya lakukan terakhir kali, saya menggunakan LMS ini untuk menjadi alat pengumpul data dalam pemilihan rumpun mata pelajaran bagi peserta didik kelas 10 atau fase E, di mana mereka akan memilih rumpun mata pelajaran yang akan mereka pelajari nanti di fase F atau di kelas 11 dan 12. Alhamdulillah, dengan Darling Semansik ini, layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien.